Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarul Mubarok, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, semester 2, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku pengantar manajemen yang ditulis oleh Mujito SEMM dan diterbitkan oleh Edu Publisher pada Maret 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama ada sejarah ilmu manajemen. Ilmu manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Istilah pada manajemen pertama kali digunakan pada abad ke-19. Tetapi prinsip-prinsip manajemen sudah diterapkan sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti dalam pengelolaan proyek pembangunan piramida Mesir kuno, manajemen militer pada zaman Romawi, dan pengelolaan bisnis di Kekaisaran Cina kuno. Sejarah ilmu manajemen dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, tetapi sebagai bidang akademik modern, ilmu manajemen berkembang pada abad ke-19. Pada masa itu, banyak perusahaan besar yang mulai berkembang sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengelola perusahaan secara efisien. Pada tahun 1911, seorang insinyur bernama Frederick Wilson Taylor menerbitkan bukunya yang berjudul The Principles of Scientific Management. Buku ini memperkenalkan konsep manajemen ilmiah yang mempelajari bagaimana meningkatkan efisiensi kerja melalui pengukuran waktu dan gerakan dalam bekerja. Baiklah, yang kedua ada perspektif manajemen. Perspektif dalam manajemen mengacu pada cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan mengelola organisasi. Perspektif dapat mencakup berbagai aspek seperti tujuan organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Setiap perspektif dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam mengelola organisasi dan membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, memahami berbagai perspektif dalam manajemen sangat penting untuk menjadi seorang manajer yang lebih efektif dan sukses. 3 perspektif manajemen yang umum dibahas adalah manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen modern. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama ada manajemen klasik. Manajemen klasik berkaitan dengan konsep dan teori manajemen yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan manajemen klasik berfokus pada pengembangan sistem dan prosedur yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Teori manajemen klasik terdiri dari 3 aliran, yaitu teori manajemen ilmiah, teori administrasi, dan teori birokrasi. Yang kedua, ada manajemen perilaku. Manajemen perilaku berkaitan dengan studi perilaku manusia di dalam organisasi. Pendekatan manajemen perilaku berfokus pada pembangunan hubungan yang baik antara manajer dan karyawan, serta pengembangan komunikasi yang lebih efektif. Teori manajemen perilaku juga mencakup teori motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok. Manajemen perilaku menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Yang ketiga, ada manajemen modern. Manajemen modern berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori manajemen yang lebih baru. Terutama setelah Perang Dunia Kedua, pendekatan manajemen modern mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih,
pengembangan model manajemen baru seperti manajemen berbasis nilai dan manajemen berkelanjutan, dan penekanan pada manajemen strategis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang tepat. Dari ketiga perspektif manajemen ini memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana organisasi harus dijalankan dan bagaimana manajer harus memimpin. Masing-masing perspektif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan organisasi dapat memilih untuk menerapkan pendekatan manajemen yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen modern adalah tiga perspektif manajemen yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara ketiga perspektif tersebut. Yang pertama, ada manajemen klasik. Perspektif manajemen klasik memfokuskan pada efisiensi dan produktivitas organisasi. Pendekatan ini berfokus pada manajemen fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Beberapa tokoh penting dalam manajemen klasik adalah Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor. Fayol mengidentifikasi 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Sedangkan Taylor mengembangkan konsep manajemen ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, ada manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku memfokuskan pada motivasi dan kesejahteraan karyawan. Pendekatan ini menganggap karyawan sebagai aset penting dalam organisasi dan memperhatikan kebutuhan mereka. Teori-teori motivasi seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, dan teori motivasi Higini Herzberg merupakan beberapa contoh teori dalam manajemen perilaku. Yang ketiga, ada manajemen modern. Perspektif manajemen modern memperluas pandangan manajemen dan mengadopsi pendekatan sistematik. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak bagian yang terkait dan saling mempengaruhi. Manajemen modern juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan analisis data yang dapat membantu manajer mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif. Konsep seperti manajemen kualitas total atau TQM dan manajemen rantai pasokan atau SCM merupakan beberapa contoh konsep manajemen modern. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan ilmu manajemen yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda. Sekian dari saya Ahmad Syarul Mubarak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.